Cek. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya akan menyampaikan materi terkait pencegahan dan pengendalian infeksi. Ya, yang pertama terkait dengan mikroorganisme non patogen, di mana di tubuh kita itu ada yang namanya mikroorganisme non patogen. Jadi mikroorganisme ini tidak menyebabkan suatu penyakit, tetapi membantu tubuh kita untuk menjaga keseimbangan, baik di dalam tubuh maupun di luar, ya. Nah, ini nama lainnya adalah flora normal, ya. Nah, ini adalah area tubuh yang dimana itu terdapat mikroorganismenya. Ya, misalkan di kulit itu ada proteus, kemudian mulut ada Neisseria, kemudian saluran nafas itu ada Haemophilus, ya. Kemudian saluran pencernaan itu ada Lactobacillus. Nah, kemudian ada saluran urogenital itu ada Escherichia dan lain-lain. Nah, seperti yang saya katakan kemarin bahwa ini adalah flora normal. Jadi ini yang memang ada di tubuh kita. Tetapi jika bakteri atau mikroorganisme yang seharusnya ada di kulit kemudian dia berada di saluran nafas, nah itu menjadi masalah, ya, atau menjadi penyakit. Atau bahkan area tubuh yang seharusnya Neisseria ini harusnya di mulut, tetapi dia ada di saluran pernafasan, nah itu juga akan menyebabkan suatu masalah, gitu ya. Jadi ini adalah flora normal ketika dia berada di tempat yang benar. Tapi kalau dia berada di tempat yang salah, kemudian dia itu mikroorganismenya itu terlalu banyak, nah itu bisa menyebabkan suatu masalah di tubuh kita, gitu ya. Oke, kemudian ada yang namanya mikroorganisme patogen. Ya, patogen adalah agen biologis, kemudian fisik atau kimia yang mampu menyebabkan penyakit pada organisme lain seperti bakteri, kemudian virus, kemudian protozoa, cacing dan prion. Ya. Nah, pengertian dari infeksi adalah masuk atau berkembang biaknya suatu organisme atau agen infeksius dalam tubuh inang. Bisa ke tumbuhan, bisa ke hewan, bisa ke manusia terkait dengan tubuh inang. Ya. Suatu agen infeksius atau patogen belum tentu menyebabkan penyakit pada manusia. Ya, jika suatu mikroorganisme menginvasi dan berkembang biak di dalam tubuh tetapi tidak ada gejala, itu yang dinamakan dengan kolonisasi. Gitu ya. Kolonisasi itu berarti ada bakteri atau virusnya atau agen infeksinya tetapi tidak menyebabkan gejala. Nah, itu disebut kolonisasi. Ya, tapi jika suatu penyakit infeksius dapat ditularkan dari satu individu ke individu yang lainnya disebut dengan penyakit menular. Ya, kemudian jika mikroorganisme patogen berkembang biak dan menyebabkan tanda dan gejala klinis, maka infeksi tersebut bersifat simptomatis, ya. Sebaliknya, jika tidak ada gejala, maka disebut asimptomatis, ya. Jadi kalau misalkan teman-teman virus COVID, ya, kemudian tidak ada gejala, itu namanya disebut dengan asimptomatis, gitu ya. Karena tidak ada gejala. Tapi kalau ada gejala itu dinamakan simptomatis, gitu ya. Nah, untuk infeksi sendiri itu ada tipe-tipenya. Yang pertama, infeksi lokal. Yang lokal itu misalkan terbatas pada area tubuh. Misalkan kalian habis jatuh, kemudian ada luka lecet-lecet, nah kemudian ada nanahnya, nah itu disebut dengan infeksi lokal, ya, terbatas pada area tubuh tertentu. Misalkan tadi di area tangan, ya, kaki, ya. Tetapi kalau sistemik itu infeksi di mana mikroorganisme tersebar ke seluruh tubuh, jadi udah masuk ke seluruh bagian tubuh, gitu ya. Nah, terkait primer itu disebabkan oleh satu macam mikroorganisme saja, ya. Kemudian kalau yang sekunder disebabkan oleh mikroorganisme yang mengikuti infeksi primer. Jadi misalkan tadi misalkan kena luka, kemudian dia ada infeksi. Nah, infeksi dari bakteri itu bisa menyebabkan infeksi yang lain. Ya, jadi dia misalkan habis terkena primer kemudian ada infeksi yang kedua, itu yang dinamakan dengan infeksi sekunder. Ya, jadi sekunder itu mengikuti infeksi yang pertama.
Kemudian yang campuran itu infeksi disebabkan oleh 2 atau lebih mikroorganisme. Kemudian kalau yang subklinis itu yang tidak menunjukkan gejala apapun, ya. Kalau bakteremia berarti adanya bakteri dalam darah, ya, yang umumnya hanya sementara. Kemudian septikemia yaitu mengindikasikan keberadaan bakteri dan produk pertumbuhannya dalam darah. Sedangkan ada yang namanya infeksi oportunistik, yaitu mikroorganisme yang secara normal itu menyebabkan penyakit dengan gejala yang ringan dan dapat sembuh dengan sendirinya. Namun setelah terjadi perubahan fisiologis pada tubuh inang atau tubuh kita, itu dapat menurunkan kekebalan tubuh kita, ya. Nah, ini yang defisiensi imun, ya, misalnya DM, ya, penyakit DM, ya. Kemudian ada terapi imunosupresan, ya, AIDS, kemudian malnutrisi berat. Nah, ini, ya. Kemudian yang ada lagi yang namanya infeksi nosokomial, yaitu infeksi baru yang diperoleh ketika klien itu dirawat di rumah sakit. Jadi untuk yang nosokomial itu sebetulnya pasien ketika datang ke rumah sakit itu tidak ada infeksi, tetapi ketika baru dirawat di rumah sakit dia baru mendapatkan infeksi di rumah sakit, ya. Jadi yang nosokomial ini infeksi yang diperoleh dari rumah sakit, ya, pada saat dirawat gitu, ya. Nah, kemudian ada cara timbulnya penyakit. Yang pertama, bakteri itu beradaptasi sebagai patogen pada manusia yang menyebabkan infeksi subklinis, misalnya TBC. Ini TBC, gambarnya TBC, ya. Kemudian bakteri flora normal memiliki virulensi ekstra yang membuatnya bersifat patogenik, misalnya Escherichia coli. Jadi ini tadi yang seharusnya dia ada di usus, ya, tetapi biasanya kalau perempuan yang umumnya kalau misalkan habis buang air besar itu biasanya kalau misalkan nggak bersih, nah itu bisa menyebabkan infeksi saluran kemih, ya. Nah, ini seharusnya karena tadi BAB-nya itu nggak benar, nah ini akan masuk ke area perkemihan, ya, yang menyebabkan adanya infeksi saluran kemih, ya, berpindah tempat, ya, gitu, ya. Nah, bakteri flora normal itu menyebabkan penyakit ketika mencapai organ dalam melalui trauma atau peralatan bedah, misalnya Streptococcus epidermis. Jadi ini yang ada di kulit, ya. Nah, karena tadi misalkan tidak ketika mau dioperasi itu kan harus disterilkan dulu atau dibersihkan dulu area kulitnya, ya. Nah, itu harus dikasih NaCl, betadine, ya. Kemudian harus dikasih ada namanya itu cairan yang khusus, ya. Nah, ketika itu misalkan habis kecelakaan kemudian terjadi luka kotor, nah itu harus dibersihkan dulu. Kalau enggak nanti akan masuk ke area pembedahan, gitu, ya. Kemudian pada klien defisiensi imun atau penurunan sistem imun, banyak bakteri flora normal dapat menyebabkan penyakit, ya, terutama bila terpapar pada organ dalam, misalnya Acinetobacter, ya. Nah, ini. Nah, kemudian untuk rantai infeksi sendiri itu organisme patogenik belum memastikan terjadinya infeksi, ya. Kondisi tertentu harus dipenuhi agar mikroba atau penyakit menular dapat menyebar dari satu orang ke orang lain. Jadi infeksi itu belum, ketika teman-teman terkena, misalkan contoh terkena COVID itu belum tentu bisa COVID juga. Misalkan kita ada teman kita yang kena COVID, kemudian kita kan perlu dicek dulu. Kadang kan kita juga nggak kena. Nah, itu biasanya infeksi dari bakteri atau virus itu disebabkan oleh beberapa faktor. Misalkan kalau kondisi tubuh kita bagus, nah otomatis virusnya kalah, ya, jadinya tidak terinfeksi. Tetapi jika teman kita atau kita sendiri ketika ada paparan infeksi, kemudian tubuh kita lagi capek, ya, makannya nggak teratur, tidurnya nggak teratur, nah itu bisa menyebabkan infeksi. Nah, infeksi dapat terjadi dalam suatu siklus dan tergantung pada elemen, misalkan agen infeksiusnya, ya.
jadi virusnya sendiri. Kemudian tempat untuk pertumbuhan patogen ya yang namanya reservoir. Kemudian jalur keluar dari reservoir, kemudian jenis penularan, kemudian bagaimana masuknya ke tubuh ya, kemudian kerentanan penjamu atau kerentanan misalkan manusianya, hewannya, tumbuhannya yang mau diinfeksi itu. Nah, yang pertama terkait dengan agen infeksius, berarti agen penyebab penyakit infeksi pada dasarnya adalah mikroorganisme, yaitu bakteri, ya, jamur, virus, protozoa, parasit, dan lainnya. Nah, potensi mikroorganisme atau parasit untuk menyebabkan penyakit tergantung beberapa faktor, antara lain kecukupan jumlah organisme atau jumlah virusnya, bakterinya, ya, jamurnya. Kemudian virulensi atau kemampuan agen untuk bertahan hidup dalam tubuh host atau di luar tubuh host. Jadi kemampuannya si virusnya sendiri ya, kemampuan bakterinya. Nah, itu juga tergantung sama itu ya. Kemudian ada kemampuan untuk masuk dan bertahan hidup di dalam tubuh host. Nah, kemudian ada kerentanan tubuh host atau daya tahan daya tahan hostnya. Jadi tergantung daya tahan tubuh kita juga ya. Untuk ketika ada infeksi, semuanya kan sudah ada, misalkan tubuh kita sudah ada tentaranya. Nah, itu biasanya kalau tubuh kita itu bagus ya, otomatis infeksinya nggak akan lebih ini ya, tidak akan lebih berat ya. Oke. Nah, ini adalah patogen atau virus atau bakteri yang ditemukan dan yang menginfeksi di tubuh kita. Misalkan, ini ada Escherichia coli yang seharusnya ada di kolon ya. Nah, kemudian ini Nah, ini yang ketika ini bisa menyebabkan infeksi ini ya. Jadi ketika ada bakteri ya, itu bisa menyebabkan adanya gastroenteritis, kemudian saluran kemih. Jadi yang ini adalah tempat aslinya ya. Kemudian kalau ini ya bisa menyebabkan infeksi perkemihan ya. Kemudian gonorrhea ya, bisa menyebabkan gonorrhea ya. Hepatitis juga ada nih. Oke. HIV ya. Kemudian jamur ada protozoa. Nah, nanti bisa di pause biar nanti bisa bacanya ya. Oke. Kemudian yang ada yang namanya reservoir ya. Reservoir adalah suatu tempat di mana patogen dapat bertahan hidup. Nah, tetapi belum tentu dapat berkembang biak. Jadi reservoir itu adalah suatu tempat ya, yang dimana dia dapat bertahan, tapi belum tentu dia berkembang biak. Ya, reservoir yang paling dikenal adalah tubuh manusia ya, di tubuh. Jadi reservoir yang paling dikenal itu adalah tubuh manusia, tubuh kita ya, karena berbagai mikroorganisme hidup di kulit dan berada dalam rongga. Nah, rongga mulut ya, kemudian rongga telinga, hidung. Nah, kemudian dalam cairan juga. Kemudian ada cairan yang keluar dari tubuh ya. Kemudian di situ ada juga namanya karier atau pembawa, yaitu individu yang tidak menunjukkan gejala suatu penyakit ya, meskipun terdapat organisme patogen pada atau di dalam tubuhnya ya, yang dapat ditularkan orang lain. Dan misalkan nih yang tadi COVID ya, dia bawa virusnya tapi dia tidak ada gejala, tapi karena dia bawa COVID akhirnya dia misalkan mengenai atau keluarganya yang rentan nanti bisa terkena, jadi sebagai pembawa. Nih, misalkan ada seorang dengan flu atau sipilis, kemudian ada anjing dengan rabies ya, kemudian juga ada petugas kesehatan yang mungkin menjadi reservoir ya. Jadi teman-teman itu harus ketika di rumah sakit ya harus jaga daya tubuhnya ya. Kemudian kalau habis dari pasien ya cuci tangan ya, pakai masker ya. Nah, jangan sampai teman-teman itu menjadi reservoir ya, sebagai agen pembawa infeksi ke pasien. Nah, ini petugas kesehatan mungkin menjadi reservoir untuk sejumlah organisme nosokomial yang tersebar di
tempat pelayanan kesehatan. Nah, ini perlu diperhatikan bagi teman-teman ketika di rumah sakit gitu ya. Nah, kemudian ada jalan keluar atau port exit ya. Setelah mikroorganisme menemukan tempat untuk tumbuh dan berkembang, mikroorganisme harus menemukan jalan keluar jika akan masuk ke penjamu atau menyebabkan penyakit ya. Jalur keluarnya itu dapat berupa darah ya, kulit, kemudian ada membran mukosa, saluran pernafasan, pencernaan ya, kemudian ada genitouronia ya, urinaria ya, dan transplasenta dari ibu ke janin serta mekanisme aliran atau drainase. Jadi ketika teman-teman ambil darah dari pasien, pegang pasien ya, terkena percikan batuk dari pasien ya, kemudian ambil pipisnya pasien, nah itu adalah tempat-tempat adanya mikroorganisme yang tubuh ataupun berkembang ya di tubuh pasien atau tubuh manusia gitu ya. Nah, ada yang keempat, ada cara penularan atau mode of transmission ya. Jadi penularan suatu penyakit bisa melalui kontak langsung, yaitu dari individu ke individu atau kontak fisik antara sumber dengan penjamu yang rentan ya, itu yang langsung. Nah, ada yang tidak langsung, yaitu kontak penjamu yang rentan dengan benda mati yang terkontaminasi. Nah, di sini bisa dipahami tak? Jadi kalau langsung itu ya antara manusia ataupun pasien dengan misalkan keluarganya, perawatnya, dokternya ya, karena langsung individu ke individu. Tetapi kalau yang tidak langsung, misalkan pasiennya setelah bersin pegang meja ya, pegang ballpoint ya, pegang bed pasien, nah itu yang tidak langsung. Jadi ketika pasien itu bersin, kemudian tangannya itu ditempelkan di suatu benda mati yang ya, kemudian kita pegang, nah itu adalah benda mati yang terkontaminasi, yaitu misalkan jarum ya, benda tajam, lingkungan ya. Ada yang juga melalui udara, misalkan bersinnya tuh nah melalui udara nih, saya gambarnya di belakang nih ya, atau vektor yaitu antara lalat dan nyamuk ya gitu ya. Kemudian yang kelima ada jalur masuk mikroorganisme atau port de entry, yaitu mikroorganisme patogen dapat masuk ke tubuh melalui berbagai macam jalan, misalnya letak ya, atau traktus respiratory, traktus gastrointestinalis yaitu ya. Kemudian ada kulit, membran mukosa ya, transplasenta ya, dan mekanisme aliran trauma. Nah ini tindakan invasi institusi pembedahan. Nah, jadi ketika kita melakukan pembedahan ya, ada luka, kecelakaan luka, nah itu tempat masuknya nih ya, mikroorganisme, makanya harus dibersihkan. Nah, ini adalah area-area yang bisa masuk ya. Yang keenam ada kerentanan host, yaitu mikroorganisme dapat menyebar ke orang lain tetapi tidak berkembang menjadi infeksi jika sistem kekebalan tubuh seseorang dapat melawannya ya. Kemudian mereka yang mengalami gangguan sistem kekebalan tubuh, yaitu adalah anak-anak, nih anak kecil nih, bayi ya, orang tua, usia lanjut ya, orang dengan penyakit kronis, HIV, TBC, HIV ya, gagal ginjal, diabetes, DM ya, hipertensi. Nah, itu adalah orang-orang dengan penyakit kronis ya. Kemudian orang yang menerima terapi medis seperti kemoterapi, pasien kanker ya. Kemudian steroid dosis tinggi ya. Kemudian orang dengan luka terbuka. Nah, ini adalah orang-orang yang rentan ya, rentan terkait dengan dimasukinya suatu virus ya, bakteri. Nah, itu. Kemudian jadi kerentanan ini dapat disebabkan sebagai akibat dari proses penyakit ya. Kemudian ada pengobatan dan tindakan medis. Sistem kekebalan tubuh yang tidak efektif ini membuat mereka rentan terhadap agen infeksi dalam lingkungan pelayanan kesehatan gitu ya. Nah, kemudian pengendalian infeksi dan infeksi nosokomial. Nah, ini harus diperhatikan ya teman-teman, bahwa
infeksi khusus infeksi nosokomial ini adalah infeksi ketika pasien itu infeksinya itu terjadi di rumah sakit. Ya, yang sebelumnya itu belum ada infeksi ketika datang ke rumah sakit. Ya, jadi infeksinya itu didapatkan ketika dia berada di rumah sakit. Misalkan karena bednya kotor, ya, udaranya jelek, ventilasi udara jelek, ya, kemudian banyak debu, ya, tidak dibersihkan lantainya, ya, kebersihannya kurang di rumah sakit, ya. Kemudian kalau mau ngepel atau pembersih lantainya tidak pakai yang untuk menyetrikakan, ya. Nah, itu semua bisa terjadi di rumah sakit, ya. Ataupun habis dari pasien, kan bednya pasien ini kan sering ganti-ganti, ya, kemudian tidak dibersihkan bednya sama perawatnya. Nah, itu bisa menyebabkan suatu penyakit infeksi nosokomial, itu ya. Nah, infeksi ini dapat jadi sebagai hasil tindakan invasif pembedahan, ya. Invasif itu pembedahan ketika operasi di rumah sakit, ya, tidak bersih, tidak ada prinsip sterilnya. Nah, itu bisa menyebabkan infeksi. Kemudian pemakaian antibiotik. Nah, kenapa ini? Nah, teman-teman perlu diketahui ketika sekarang itu kan kalau kita beli obat antibiotik sekarang itu kan tidak boleh seperti yang dulu. Dulu itu antibiotik dijual bebas. Kalau sekarang tidak bisa, karena teman-teman perlu ketahui bahwa pemakaian antibiotik ketika dosisnya itu misalkan nggak ada bakteri ataupun nggak ada virus tapi kita minum antibiotik, nah itu bisa menyebabkan ketika ada virus atau bakteri yang datang, itu nanti obat antibakterinya, ya, antibiotiknya itu tidak mempan terhadap bakterinya, karena di tubuh kita bakterinya sudah istilahnya udah nggak mempan. Jadi istilahnya antibiotiknya ini harus ditingkatkan lagi. Jadi misalkan ada antibiotik ini kan ada golongan 1, 2, 3, ya. Jadi misalkan sering banget sering banget minum obat antibiotik yang nomor 1. Nah, ketika ada infeksi yang datang atau bakteri yang datang, itu apa istilahnya, dia akan menjadi sukar untuk ditaklukkan ketika minum antibiotik jenis 1. Dia harus dilawan dengan antibiotik jenis 2, kayak gitu ya. Nanti kalau kita sering banget minum antibiotik jenis 2, ketika ada virus lagi atau bakteri lagi, itu nggak mempan ketika diminumkan antibiotik level 2. Jadi dia harus naik tingkat lagi ke 3. Nah, ketika ada infeksi lagi, itu harus dilawan ke 4, ya. Antibakteri yang keempat, ya. Nah, itu sampai nanti akhirnya orang itu menjadi resisten, ya, resisten antibiotik. Jadi tidak, ketika virus itu datang, ya udah, karena antibiotiknya levelnya cuma sampai 4, ya otomatis tidak bisa diberikan antibiotik lagi gitu, sampai akhirnya itu resisten dengan berbagai obat dan kelalaian dalam kegiatan pencegahan dan kontrol infeksi, gitu ya. Jadi teman-teman kalau sekarang minum antibiotik itu dikurangi. Nah, minum aja sesuai dengan anjuran dari dokter, ya, karena itu bisa menyebabkan resisten, ya, bagi ketika virus ataupun bakteri itu datang ke tubuh kita, gitu ya. Nah, ini ada organisme eksogen, ya. Eksogen itu suatu jenis organisme yang berada di luar klien, ya. Contohnya infeksi pasca operasi, ya, habis operasi terjadi infeksi. Nah, itu yang dinamakan infeksi atau dari organisme eksogen, ya. Kalau infeksi dari organisme endogen itu berbagai dari flora normal, ya, yang tadi misalkan kulitnya yang seharusnya ada bakterinya. Nah, ketika itu terjadi luka, otomatis dia akan menyebabkan infeksi. Jadi yang organisme endogen itu dikarenakan atau disebabkan karena organisme flora normal yang seharusnya ada di dalam tubuh kita, ya, itu ya. Nah, nih, infeksi endogen dapat terjadi ketika bagian flora normal klien berubah dan terus tumbuh secara berlebihan. Nah, nih, itu ya. Nah, kemudian kita harus tahu, sebagai perawat kita harus tahu bagaimana cara pencegahan infeksi. Yang pertama adalah cleaning dan sanitasi, yaitu menciptakan lingkungan yang tidak dapat menyediakan sumber nutrisi bagi pertumbuhan mikroba, ya, sekaligus membunuh sebagian besar populasi mikroba. Kemudian kalau yang namanya
desinfeksi atau sterilisasi adalah proses desinfeksi adalah proses pemberian bahan kimia atau desinfektan terhadap peralatan, seakar lantai, dinding, dan atau lainnya untuk membunuh sel vegetatif mikroba. Ya. Sedangkan kalau sterilisasi itulah proses menghancurkan semua. Ya, kalau steril itu semuanya, jadi dihancurkan semuanya jenis kehidupan mikroorganisme sehingga menjadi steril. Jadi baik itu bakteri yang bagus ataupun ada virus yang bakteri yang bagus ataupun bakteri yang jahat, semua dihancurkan. Gitu ya, bedanya antara desinfeksi sama sterilisasi. Kemudian ada yang namanya standar precaution, yaitu tindakan pencegahan standar. Yang pertama adalah, kalian harus cuci tangan, ya toh, gunakan sarung tangan, ya, masker, pelindung mata, ya, kemudian menggunakan Scott atau pelindung di baju kita itu loh, ya. Kemudian ada gaun, ya. Kemudian ada peralatan klien, ya, dibersihkan. Kemudian lingkungannya juga dipel, ya, dibersihkan, dilap. Nah, kemudian penanganan alat tenun dan linen. Nah, ini juga harus, kan ada laundry tuh. Nah, laundrynya juga harus bagus, ya, karena kan biasanya dipakai dengan orang yang orang satu ke orang yang lainnya, ya toh. Kemudian mencegah petugas kesehatan dari patogen darah. Kemudian penempatan klien dan melakukan imunisasi. Nah, ini imunisasi, ya, harus, ya. Misalkan ketika kalian mau ke rumah sakit kan harus vaksin hepatitis dulu toh. Nah, itu salah satu dari imunisasi. Oke, saya rasa itu aja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.